sehat. Bahagianya Kak Enda bisa menyapa adik-adik kembali di hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Tema APP ketiga, persaudaraan dalam alam ciptaan. Wah, apa ya itu? Persaudaraan dalam alam ciptaan. Nanti kita cerita sama-sama ya. Sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Yuk, siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami, atas segala kesehatan, keselamatan, dan atas bumi yang begitu indah untuk kami. Bumi yang begitu mencintai kami dan kami pun belajar untuk merawat bumi ini. Berkati kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami siap mendengarkan dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kalian ada tanaman nggak? Sekarang banyak sekali loh yang hobi bercocok tanam. Ya, adik-adik juga mama atau papa punya hobi bercocok tanam juga nggak? Siapa yang menanam sayur-sayuran di rumah? Wow, banyak sekali. Kak Enda juga sekarang suka banget menanam sayur-sayuran dan tanaman hias. Juga ada tanaman buah. Ada kangkung, ada bayam, ada cabai, paprika, sawi. Terus tanaman buah. Misalnya di tempat Kak Enda ada pepaya, ada mangga, ada alpukat, ada jeruk yang kecil-kecil. Tapi masih kecil-kecil semua, belum berbuah. Kalau pepaya sudah sih berbuah tapi sedikit, kecil segini. Senang loh kalau kita menanam dan menghasilkan buah. Terus kita memanennya, menyantapnya hasil panenan kita. Nah, alam semesta ciptaan Tuhan sangat-sangat indah. Tuhan memberikannya untuk kita manusia. Oh ya, selain tanaman ada juga hewan peliharaan. Ada yang punya hewan peliharaan? Misalnya anjing, kucing, burung, terus apa lagi ya? Oh, ikan, kelinci, ayam. Ya, Kak Enda di rumah adanya seekor anjing dan ikan. Kalau burung, tiap pagi selalu datang ke halaman depan rumah, terbang bebas dan mereka hinggap di dedaunan di pohon-pohon di depan rumah. Indah sekali suaranya. Wah, bikin luar biasa ya ciptaan Tuhan. Tapi saat ini ada yang membuat kita sedih. Banyak sekarang tempat wisata seperti Teluk Jakarta. Banyak sekali sampah plastik di pinggiran teluk, kotor dan bau. Di Bantar Gebang, sampahnya menggunung. Sangat-sangat tidak sehat untuk warga lingkungan di situ. Dan juga dampak bau, pencemaran udara, dan penyebaran penyakit karena sampah tersebut juga menjadi berbahaya untuk kita. Ada lagi kasus seekor paus biru mamalia air yang terbesar mati dan di dalam tubuhnya penuh dengan sampah-sampah plastik. Kasihan ya. Paus biru itu makan sampah plastik yang ada di laut. Sedih ya kalau dengar kondisi alam saat ini. Sekarang kita dengarkan Injil Matius ya, bab 6 ayat 25 sampai dengan 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Tuhan sudah siapkan semua untuk kita. Alam semesta yang sangat indah di bacaan tadi. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Tuhan sudah sediakan semua bagi kita. Kita tidak perlu khawatir. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia yang Tuhan ciptakan lebih istimewa. Tuhan juga pasti pelihara kita. Tetapi kita manusia tidak menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Alam yang indah yang Tuhan berikan tidak kita jaga. Sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang begitu banyak dan menjadi pencemaran tanah, air, juga udara. Pencemaran tak hanya membahayakan manusia loh adik-adik, tetapi juga berbahaya bagi hewan seperti tadi contohnya paus biru yang memakan sampah-sampah. Tak hanya paus biru, hewan-hewan laut lainnya juga terancam mati karena sampah. Pencemaran tanah pun terjadi, sampah plastik yang tidak bisa terurai sehingga sampah itu tetap ada dalam tanah. Sehingga tanaman tak bisa tumbuh subur di sana. Air pun juga tercemar. Pencemaran udara karena pembakaran sampah juga mengancam kehidupan burung di udara. Yang lebih mengerikan lagi, pencemaran udara bisa merusak lapisan ozon yang melindungi bumi kita. Wah, semua terancam kehidupannya karena sampah. Kita manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta. Adik-adik, kita semua harus selamatkan alam ciptaan Tuhan ya. Alam ciptaan tempat kita, orang tua kita, saudara dan keturunan kita, serta binatang dan tumbuhan itu hidup. Dan bukan kita semua sama-sama menyelamatkan bumi, apa jadinya bumi nanti? Penuh sampah, tak lagi indah, tanaman tak lagi bisa tumbuh, hewan mati, terus bumi kita sepi karena manusia pun tak bisa hidup karena pencemaran sampah. Ayo sekarang Kak Ina mau tanya, apa yang bisa adik-adik buat untuk menyelamatkan bumi? Coba. Yang mau menjawab banyak. Membuang sampah pada tempatnya. Memilah-milah sampahnya ya adik-adik ya. Organik dan non-organik. Membersihkan rumah sendiri dan halaman rumah. Apalagi ya? Iya, membersihkan barang-barang di rumah. Mengurangi sampah plastik. Jadi kalau belanja bawa kantong sendiri, jangan pakai kantong plastik. Apalagi ya, menanam tanaman dalam pot-pot
Nah, kalau tidak ada lahan kita menanam dalam pot. Supaya semakin banyak tanaman hijau, semakin bersih udara di sekitar kita, dan burung-burung pun akan hinggap dan memakan tumbuhan dan hewan kecil yang ada di sekitar. Semua akan menjadi lebih indah. Yuk, kita jaga bumi kita, jaga alam semesta ciptaan Tuhan. Inilah persaudaraan kita dengan alam semesta. Perbuatan sederhana bisa menyelamatkan bumi kita. Siap ya adik-adik? Wah, kita sekarang nyanyi yuk. Tadi kan tentang burung ya. Burung pipit yang kecil. Bisa? Siap ya? Kita nyanyi sama-sama. Oke? Yuk, nyanyi sama-sama. Karena Tuhan juga sayang dengan kita, sangat mencintai kita dengan memberikan bumi yang begitu indah, alam semesta yang begitu indah. Saatnya kita selamatkan bumi, jaga bumi kita untuk selalu indah, bersih, dan sehat. Siap ya adik-adik? Kita harus selamatkan bumi, selamatkan alam semesta. Sekitar kita aja lakukan hal sederhana, hal kecil, itu sudah bisa menjadikan alam kita kembali menjadi. Kita lanjutkan nyanyi bersama lagi, yuk. Ya, sama-sama ya adik-adik, yang kenceng nyanyinya. Oke? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga babung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Bye-bye adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak lihat di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. tiktok. Tunggu ya. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam semua.